warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, kita mulai pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita awali doa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita memasuki bagian keempat di bab 3 tentang KPK dan FPB. Kali ini kita akan belajar tentang soal cerita berkaitan dengan KPK, yaitu hitung maju ya. Menghitung maju atau waktu yang ditanya waktu setelahnya, kapan dilakukan lagi, seperti itu. Langsung saja kita mulai. Nah, pada pertemuan sebelumnya masih ingat ya, KPK itu fungsinya untuk apa? Ya, untuk memprediksi atau memperkirakan waktu suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang ya. Kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Contoh dalam soal cerita itu biasanya menggunakan kata bersama-sama atau bersama, seperti itu. Nah, kemarin kita buatkan blok diagram ya. Jadi ciri soal cerita itu ada kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kemungkinan pertanyaannya kapan dilakukan lagi atau kapan dilakukan sebelumnya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung atau memperkirakan, memprediksi waktu kapan dilakukan lagi. Kapan dilakukan lagi atau berikutnya ya. Oke, kita mulai. Ada sebuah peristiwa ilustrasi itu apa ya? Gambaran. Ada gambaran untuk memahami soal atau untuk memahami materi berikut. Ini ada 3 orang. Kita kasih nama saja Upin, Ipin, sama siapa? Apin ya. Upin, Ipin, Apin, kembar nih orangnya. Nah, ketiga anak ini dia melakukan kegiatan berulang-ulang, yaitu kegiatannya berenang. Berenang ya. Nah, si Upin itu setiap 4 hari sekali berenang di tempat yang sama ini ya. Sedangkan si Ipin 2 hari dan si Apin itu 6 hari sekali berenang di tempat yang sama ya. Di kolam renang, tempat renang yang sama. Pada hari Rabu 20 Oktober 2021, ketiga anak ini berenang bareng bersama-sama. Pertanyaannya, kapankah mereka bertiga berenang bersama-sama lagi? Nah, tentu ketika ada kata berenang bersama-sama lagi, yang ditanyakan adalah hitung maju ya. Menghitung maju kapan mereka berenang lagi. Nah, kuncinya di sini untuk hitung maju yang perlu kalian ingat, silahkan mencari KPK. Kemudian nanti KPK ditambahkan tanggal di soal dikurangi bulan di soal. Bulan jawaban next atau berikutnya ya, karena maju ya. Oke, jadi kita hitung bersama. Kita cari KPK 4, 2, dan 6 dulu. 4, 2, dan 6. Langsung Ustaz buat garisnya. Ini Ustaz buat ada pemisahnya ya, sedikit berbeda dengan biasanya, tapi tidak jadi masalah.
Langsung kita bagi berapa dulu? Iya, pintar. Bagi 2. 4 bagi 2 itu 2. 2 bagi 2 itu 1. 6 bagi 2 itu 3. Bagi berapa lagi? Pintar. Bagi 2 lagi ya. 2 bagi 2 1. 1 bagi 2 tetap ditulis 1. 3 bagi 2 karena nggak bisa tetap ditulis 3. Kemudian dibagi dibagi 3. 1, 1, 1. Nah, untuk KPK perlu diingat bawahnya ini pastikan semua sisanya itu sudah bernilai 1. Diingat ya. Nah, sedangkan KPK-nya kita ambil yang sebelah kiri. Ini adalah KPK-nya. KPK-nya berarti 2 kali 2 kali 3. Kita kalikan, ketemunya adalah 12. Paham sampai sini ya? Ya, alhamdulillah. Baik, berikutnya kita ambil KPK-nya, nilai KPK 12, kita bawa ke sini. Nah, 12 itu. Kemudian kita ambil tanggal bareng-barengnya. Ada Rabu 20 Oktober 2021 ya. Tanggalnya ini 20 kita ambil, kita bawa ke sini. Tadi kalimatnya adalah KPK ditambah tanggal di soal. Tanggal di soal ini ya, 20 kita tulis ditambah berapa yo? Ya, belakangnya 2, depannya 3. Jadi 32. Kemudian kalimatnya di sini apa? Dikurangi bulan di soal. Di soal bulannya adalah Oktober. Jadi ini kita ambil, kita bawa ke sini. Di bulan Oktober ada berapa hari? Nggak tahu, Tat, bingung. Nah, ini menentukannya bisa dengan seperti ini ya. Kita buatkan gambar ilustrasi. Silahkan kalian angkat tangan kirinya. Kemudian lihat telapak tangan kiri. Dan ibu jarinya ditekuk. Jadi kayak gini. Ini ibu jari ya. Tekuk, kemudian ini apa? Jari telunjuk. Kita ulang peok ternyata. Bentar. Kita ulang ya. Kita ulang sebentar. Ini ya, kita gambar lagi. Ini ibu jarinya. Kemudian ini jari telunjuk. Ini jari tengah. Ini jari apa? Manis, ini kelingking. Nah, seperti ini ya. Anggap gambarnya bagus ya. Ini jempolnya. Nah, inilah. Dah, bayangkan aja seperti ini. Nah, ini persis kalian lihat itu ya. Jadi telapak tangan kirinya dilihat. Kemudian yang akan kita pakai adalah ini 1, 2, jari apa? Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Ini yang akan kita gunakan. Bagaimana cara menggunakannya? Oke. Ganti warna ya, biar paham ya, biar jelas. Oke. Kita mulai dari sini, dari atas ujung jari apa? Kelingking ya. Atas ini masuk bulan pertama. Pertama apa? Januari ya. Januari. Februari di bawah sini. Februari di cekungannya, di lembahnya. Terus yang naik ini habis Februari, Maret. Bawahnya April dan seterusnya. Sampai Desember ya. Nanti setelah sampai sini Januari, Februari, Maret, April, sini Mei, sini Juni, sini berarti Juli ya. Nah, Agustusnya itu kembali ke kelingking lagi gitu ya. Jadi setelah Juli sampai sini, nanti Agustusnya, sudah tulis di atasnya sini, Agustus itu kembali ke kelingking dan seterusnya sampai Desember. Nah, setiap kali hitungannya itu berada di ujung jari, di atas gitu ya, di atas, maka jumlah harinya adalah 31. Oke, paham ya? Jumlah harinya adalah 31. Kemudian
yang kena di lembahnya, di cekungannya, maka harinya berjumlah 30. 30, oke. Kecuali bulan Februari. Februari ini ada dua pilihan. Bisa 28, bisa 29. Nah, terus gimana? Kapan 28, kapan 29? Nah, itu penentunya adalah berdasarkan tahunnya. Kabisat ya, kabisat. Oke. Ustaz beralih dulu ke kalender biasa ya. Pindah dulu di sini saja. Nah, pindah di sini. Oh, tidak nampak ya. Karena ada print karena ada ini saya keluar dulu saja. Nah, ini keluar ya kalendernya ya. Oke, lihat di sini kita masuk di bulan Februari. Oke, ini ya Februari ya. Bulan Februari dia hanya ada 28 hari. Kenapa 28 hari? Karena tahunnya adalah 2021. Atau ini Ustadz, ini saja Ustadz ambil gambarnya, Ustadz bawa ke sini ya, biar lebih jelas ya, biar bisa dicoret-coret. Ya, ini ya. Nih, kita coret-coret di sini. Ya. Ini hanya ada 28 hari di bulan Februari ya, tahun 2021. Nah, penentunya adalah tahunnya ini. Nah, nanti di IPA ada tentang tahun kabisat atau bukan kabisat itu ya. Nah, ketika tahun ini bisa dibagi 4, maka jumlah harinya adalah sebanyak, jika bisa ya, jika bisa maka harinya sebanyak 29. Namun jika tidak bisa, maka harinya berjumlah 28. Saya ulangi. Lihat tahunnya, kalau bisa dibagi 4 berarti 29. Namun jika tidak bisa dibagi 4, maka jumlahnya 28. Kita cek apakah 2021 ini bisa dibagi 4. Coba ya. 20 dibagi 4 itu 5, 5 kali 4 itu 20, kita kurangkan 0 ya, turunkan 2. 2 bagi 4 tidak bisa, tulis jawabannya 0 dulu. 0 kali 4 itu 0, kurangkan sini 2, turunkan 1 ya. 21 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa, karena nanti dia masih punya sisa ya. Dapat 5 ya, dapat 5, sini 20, kemudian dikurangi, masih punya sisa 1. Nah, karena dia punya sisa 1, maka tidak pas ya, tidak bisa ya. Maka harinya adalah sebanyak 28. Begitu. Oh, contohnya yang bisa mana? Kita lihat di tanggalnya, di kalendernya. Kita lihat di tahun 2020 ya. Kita mundur ke belakang. Ini 2020, kita lihat bulan Februarinya. Nah, ini dia ada 29 hari karena 2020 bisa dibagi 4. Jadi, saya ulangi, jika bisa dibagi 4, jika bisa maka jumlahnya 29, namun jika tidak bisa jumlahnya 28. Oke, paham ya? Baik, kita kembali lagi ke pokok bahasan kita. Nah, tadi kita sampai di sini. Kita
next dulu ya. Baik, kita sudah sampai di bulannya adalah Oktober. Itu sebanyak berapa? Oktober, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Di sini ya, di jari manis ya, maka dia 31. Kemudian karena di sini dikurangi bulan di soal, kita kurangkan. Ketemunya berapa? 1. Bulan jawaban next. Karena 31 ini tadi bunyanya Oktober, sudah habis ya. Oktober habisnya 31, maka kita next kan. Kita majukan. Setelah Oktober adalah November 2021. Nah, pertanyaannya sekarang, itu tanggal 1 November itu hari apa ya? Nah, kita akan hitung harinya. Bagaimana cara memprediksi atau menghitung harinya? Caranya adalah kita ambil KPK-nya. KPK-nya 12 itu. Jadi KPK dibagi 1 minggu ada berapa hari? 7. Ini ya, jadi catatan di sini. Kalau mencari hari itu sama dengan KPK dibagi 7. Nanti yang dipakai adalah sisanya. Saya tulis di bawahnya sini sebagai catatannya ya. Nanti bisa dicatat di buku yang ini, yang kuning, dan yang harinya. Bisa dicatat sebagai pengingat gitu ya. Yuk kita lanjutkan hitungannya. 12 dibagi 7 berapa? 1. 1 kali 7 itu 7. Kemudian kita kurangkan 12 dikurangi 7, dapatnya berapa? 5. Nah, yang kita pakai adalah sisanya ini. Sisanya 5 ini ya. Jadi 5 hari setelah 5 hari setelah hari Rabu. Apa? Dimana ya? Ditulis di sini ya. Pakai tinta berwarna biru saja. Tadinya Rabu 5 hari. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 5 hari ya. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari. Berarti dia ketemunya adalah Senin. Senin 1 November 2021. Apa pas? Coba kita lihat di kalender. Dicoret-coret tadi ya. Ini ya, tepat ya. Senin 1 November. Begitu. Oke, bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Baik, sekarang langsung bentuk soal nyatanya ya, bentuk tulisan, bukan gambar. Tadi ilustrasi saja. Sekarang kalau bentuk soal, gimana ya penyelesaiannya? Bisa lebih paham atau tidak? Kita baca bersama-sama. Azam berlatih futsal setiap 4 hari sekali. Afan berlatih futsal setiap 5 hari sekali. Dan Bian berlatih futsal setiap 6 hari sekali. Nah, jadi 3 orang ini ya. Kalau 2 orang pun tidak masalah. Malah lebih gampang ya. Malah lebih gampang. Jika Selasa 19 Oktober 2021 mereka bertiga berlatih futsal bersama-sama, maka mereka akan berlatih futsal bersama-sama lagi pada hari titik-titik tanggal titik-titik. Nah, kita pahami kalimatnya. Mereka bertiga, baik si Azam, Afan, ataupun Bian, itu kan melakukan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang ya. Kegiatan berulang-ulang. Apa kegiatannya? Futsal gitu ya. Kemudian mereka bertiga itu barengan itu atau bersama-sama setiap ada yang 4 hari, 5 hari maupun 6 hari. Nah, ini penyelesaiannya berarti menggunakan apa? FPB atau KPK? KPK. Ingat,
Kalau FPB itu membagi barang, kalau KPK itu memperkirakan waktu atau memprediksi waktu, menghitung waktu gitu ya. Kita ingat dulu tadi yang sudah kita hafal, bagaimana menghitung maju. Karena ini yang ditanya adalah bersama-sama lagi, ada kata lagi. Baik, kita cari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 4, 5, dan 6. Masing-masing kita bagi berapa? 2 ya. 2, sini 2, 5 bagi 2 berapa? Tetap ya, 6 bagi 2, 3. Kemudian kita bagi lagi berapa? 2. Berapa 2 bagi 2? 1. 5 bagi 2, tetap ditulis. 3 bagi 2, tetap ditulis. Kemudian dibagi berapa lagi? Dibagi 3. Oke. 1 dibagi 3 berapa? 1 dibagi 3, tetap ditulis. 5 dibagi 3 bisa tidak? Tetap ditulis. 3 dibagi 3, 1. Terakhir dibagi berapa? Dibagi 5. 1, 1, 1. Ingat, kalau KPK bawahnya ini harus dipastikan bernilai 1. Paham ya? Nah, KPK-nya berapa sekarang? Kita bisa tentukan. KPK-nya adalah 2 pangkat 2, karena ada 2. 2-nya 2 kali ya. Kali 3 kali 5. Nah, biar gampang kita kalikan di sebelah sini nih. Kita pilih angka yang gampang dulu. 5 kalikan 2 berapa? 10 ya. 2 kalikan 3 berapa? 6. Sekarang tinggal 10 kali 6. 6 kali 1 aja. Berapa 6 kali 1? 6. Nolnya ikut. 6, nolnya ikut. Jadi KPK-nya adalah 60. Sampai di sini paham mencari KPK-nya? Alhamdulillah. Berikutnya kita akan hitung maju, yaitu caranya ini ya. KPK ditambah tanggal di soal. Kita ambil tanggal di soal ini. 19 Oktober, KPK-nya kita tulis dulu. Ingat, kalau maju berarti KPK harus paling atas ya. KPK harus paling atas. Karena nanti kalau sudah masuk hitung mundur, KPK harus jadi ekornya. Harus di belakang, harus di paling bawah. Jadi kita ingat, KPK-nya harus di atas. Kemudian ditambah dengan tanggal di soal. Tanggalnya adalah 19 ini. Berapa? Yuk kita tambah. 9, sini 7. Oke, pinter. Setelah itu dikurangi bulan di soal. Bulannya adalah Oktober. Oktober. OKT. Ya. Oktober ada berapa hari? Pakai jari ya, tangan kiri, dilihat telapak tangannya dengan jempol yang dilipat dari kelingking. Iya. Kita gambar lagi ya, biar gampang ya. Ini jempolnya yang ini jari telunjuk, manis, tengah, manis, kelingking. Ini ya. Nah, kita hitung Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Di sini Oktober. Karena di atas maka 31. Kita kurangkan. 9 kurangi 1, 8. 7 kurangi 3, 4. Apakah ada tanggal 48 di kalender? Tidak ada. Karena tidak ada, kita masih nextkan ini. Setelah Oktober itu November. Nah, setelah Oktober tadi di sini, Oktober, Novembernya di bawah. Maka November itu karena di bawah di sini ya, Nov. Maka jumlahnya adalah 30. Kita kurangi 30. Sini 8, sini 1. Bulan jawaban next. Maka ini bulannya adalah Desember 2021. Pertanyaannya, harinya apa? Tadi mencari hari gimana? KPK-nya kita bagi 7.
60 bagi 7 berapa ya? 8. 8 kali 7 itu berapa ya? 8 kali 7, 50. 56. Oke. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal kurangkan. Ketemunya berapa? 4 ya. Nah, ini sisanya. Karena hitung maju, maka kita hitung dari hari apa ini yang diketahui? Selasa ya. Selasa, hitung maju. Sebanyak 4. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, Selasa, pada sini Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, di Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 4 kali lompatan. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi ketemunya adalah Sabtu 18 Oktober di sini. Desember. Sabtu 18 Desember 2021. Begitu. Semoga bisa dipahami ya. Nanti terus didengarkan berulang-ulang, di setel biar paham bagaimana cara menghitung maju. Nah, untuk tambahan ketika menghitung maju ada pertanyaan di sini. Kalau ini pertemuan pertama, ya, pertemuan pertama. Kalau yang ditanyakan lagi berarti adalah pertemuan kedua. Atau berikutnya itu pertemuan kedua. Begitu ya. Paham? Ini tidak ada masalah. Karena nanti kalau ada pertanyaan, berapa pertemuan ketiganya? Dari pertemuan pertama ditanya pertemuan ketiga, gimana caranya? Gak usah bingung. Kalau ini ke sini itu hanya 1 kali lompatan, maka KPK cukup dikalikan 1. Karena kali 1 tidak masalah, jadi tidak perlu kita hitung ya. Terus nanti menghitung majunya seperti biasa. Tapi kalau ketiga, karena dia 1, 2 lompatan, maka nanti KPK harus dikali 2 dulu. Harus dikali 2. Baru menghitung seperti biasanya ya, menghitung maju. Kalau yang ditanya pertemuan keempat, wah, semakin panjang lagi kan. 3 lompatan, maka dari sini sampai sini KPK-nya harus dikali 3 terlebih dahulu, baru nanti bisa menghitung hitungan majunya KPK ditambah tanggal dikurangi bulan di soal, bulan jawaban, lanjut atau next. Seperti itu tambahannya. Semoga menjadikan pengetahuan baru dan insya Allah bisa memprediksi ya, nanti bisa memperkirakan kapan ya saya bisa latihan bareng dengan teman, les bareng dengan teman, atau khatam bersama-sama, itu bisa diperkirakan. Semoga bisa dipahami. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.